Untuk acara yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada kawan-kawan semua untuk mengisi dan saya minta kepada Ibu Sony untuk mengisi di depan. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Eki Herawati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa, semoga apa yang didoakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Teror. Kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Tabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif calon guru penggerak oleh Bapak Freddy Firmansyah SPDGM, yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama aksi nyatanya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya akan kita nantikan di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu Dewan Guru peserta audien yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak Freddy. Semoga nanti dengan adanya aksi nyata
penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau akan membawa pengaruh positif untuk sekolah kita dan dapat diterapkan nanti dengan baik di sekolah kita, sehingga sekolah kita akan menjadi maju, akan menjadi bagus dengan adanya budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Predi nanti. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Pak Predi nanti. Untuk itu, hanya itu sambutan dari saya. Sekarang marilah kita sama-sama menyaksikan apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Predi. Dan waktunya kami persilahkan. Saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti ya, destinasi positif. Sebenarnya kita sudah banyak yang melakukan hal-hal positif di sekolah kita, seperti menjaga anak murid di sekolah, di depan gerbang, terus itu anak-anak baris depan kelas, sholat duha, itu sudah termasuk budaya positif. Nah, itu semua akan dikuatkan oleh Bapak kita, Bapak Predi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabipun. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, yang terutama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanjung Aman, Ibu Veronica SPDM. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 3 Tanjung Aman. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya nanti akan menyampaikan beberapa hal tentang penerapan budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah maupun di masyarakat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, insyaallah sebelum kita mulai tentang penerapan budaya positif, izinkan saya memohon permintaan maaf dikarenakan ada beberapa gangguan teknis di 3 provinsi, Provinsi Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Dalam hal ini tentang pemadaman listrik selama seminggu karena jaringan sutet, sehingganya dalam proses tayangan slide-nya ini terganggu karena aliran listriknya putus, sehingga tadi sudah saya share materinya di grup. Tentang materinya nanti bisa dibaca secara langsung melalui handphone masing-masing. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Sebelum kita mulai masuk materi, kita ice breaking dulu ya Ibu-ibu. Jadi sebelum kita masuk materi, satu guru mengucapkan satu kata motivasi, tidak boleh 2 kata, hanya 1 kata. Misalkan, Randy, semangat. Nanti langsung tidak boleh lebih dari 2 detik. Jadi tidak boleh kembar, harus mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Ya, siap? Oke, kita mulai dari saya. Setelah itu nanti Bu Peru masuk ke Bu Nelly ke samping sini, zigzag ya, ke situ, langsung sampai belakang. Ini mic-nya 1.
Randy, semangat. Veronica, sukses. Nelly cerdas. Karya sehat. Herlina lanjutkan. Betty berlatih. Winda cermat. Solehati gembira. Novita fighting. Tias Cayo. Nanti Jaya. Winarni pintar. Meriska bahagia. Ica bersyukur. Oke. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang yang bisa menghafal dari saya, Bu Vero sampai ke Ica, Ibu Ica, nanti akan saya kasih hadiah. Apa dari foto yang disebutkan? Ya. Yang bisa menghafal, mungkin kan ada beberapa yang tidak hafal ya. Coba saya sendiri. Randy, semangat. Ibu Vero, sukses. Ibu Nelly, cerdas. Bu Elka, pintar. Lanjutkan. Bu Elina lanjutkan. Bu Neti, pelatih. Bu Linda, lupa. Nah, sekali lagi, tetap ya. Nanti yang bisa mengingatnya akan saya kasih hadiah. Ulangi lagi dengan sama, dengan yang kata-kata yang sama ya. Randy, semangat. Veronica, sukses. Nelly cerdas. Karya sehat. Herlina lanjutkan. Betty berlatih. Winda cermat. Solehati gembira. Novita fighting. Tias Cayo. Nanti Jaya. Winani pintar. Meriska bahagia. Ica bersyukur. Oke, baik. Ibu-ibu, silakan yang ingin bersedia, yang hafal, boleh dicatat, tapi nanti ketika dipresentasikan tidak melihat ya. Akan saya kasih hadiah. Ayo, dimulai dari saya sampai ke Bu Ica. Semangat, sukses, cerdas, sehat, lanjutkan, gembira, Ayo, silakan. Bahagia bersyukur. Kita jangan ada yang menjawab. Kalau ke sini saya coba. Apa ngomong saya ulang? Ayo, ini untuk daya ingatnya. Coba ya. Coba ya. Kita coba dari Pak Freddy. Pak Freddy tadi mengucapkan kata semangat. Bu Vero sukses, saya sendiri cerdas, Bu Elkaria sehat. Bu Herlina lanjutkan, Bu Neti berlatih, cermat, gembira, fighting, cayo, jaya, pintar, gembira, bersyukur. Gembira sama bahagia sama-sama. Oke, tepuk tangan. Melihat contekan tidak? Enggak, oke. Karena sudah fokus. Sudah fokus ya? Tadi kan nggak fokus. Ya, sengaja. Oke, kita kasih hadiah ya. Asik. 5.000. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita ice breaking yang kedua, kita 2 kali aja ya. Kita punya ice breaking. Clue-nya adalah 12 bulan, 12 benda. Clue-nya 12 bulan, 12 benda. Sekarang kalau saya bulan 5 saya beli mangga. Bulan 1 saya beli jeruk. Kalau bulan Desember saya beli apa? Salah. Bulan Desember.
ulangin lagi. Saya clue-nya 12 bulan, kan ada 12 bulan. 12 benda bebas ya. Kalau bulan 5 saya beli mangga. Bulan 1 saya beli jeruk. Kalau bulan 12 saya beli apa? Delima. Betul. Durian betul. Oke, betul ya. Oke, sekali lagi. Kalau saya bulan 7 saya beli jambu. Bulan Oktober saya beli apa? Oyong, ya betul oyong. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Awal aja. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu tentang penerapan budaya positif. Ini suatu aksi nyata modul 1.4 yang nantinya akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bareng, kita sharing bareng. Jadi bagi ibu-ibu semua yang mempunyai ide atau gagasan bisa disampaikan nanti. Di dalam konsep inti budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif sendiri. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar dahulu sama sekarang itu berbeda ya, ibu-ibu semuanya. Nah, di sini ada tentang teori belajar. Jadi teori belajar yang dahulu itu sama sekarang itu berbeda. Kalau yang terdahulu itu kita belajar menggunakan papan tulis. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan spidol. Dan sekarang juga bisa menggunakan LCD atau proyektor. Jadi paradigma perubahan belajarnya sangat signifikan sesuai dengan perubahan zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke disiplin positif. Coba ibu-ibu semua, apa yang ada di benak ibu-ibu semua tentang disiplin positif? Kira-kira disiplin itu apa? Ya, silakan Ibu Soli. Kegiatan yang dilakukan berkesinambungan untuk mengarahkan siswa ke kegiatan yang lebih baik. Oke, jadi kata Bu Soli, kegiatan yang berkesinambungan yang mengarahkan siswa untuk kegiatan yang baik. Seperti itu. Contohnya seperti apa, Ibu? Contohnya setiap pagi sebelum masuk melaksanakan piket, buang sampah ya di tempatnya, kemudian baris, melaksanakan sholat duha. Oke, jadi seperti itu Ibu ya. Itu sudah baik. Ada yang lain? Arti dari disiplin positif? Ya silakan Ibu Nelly. Menurut saya disiplin positif itu suatu pendekatan kepada siswa untuk ke arah yang lebih baik tanpa memberikan mereka hukuman. Berarti kita sudah diterapkan tapi tanpa hukuman. Ya. Seperti itu. Ya, kita kan cuma mengatakan mereka biar mereka disiplin gitu. Akhirnya kan mereka tuh disiplin positif itu mereka dengan sendirinya mereka berubah dari dalam diri mereka sendiri gitu. Kita melakukan pendekatan penerapan kepada mereka untuk disiplin tanpa mengadakan hukuman. Contohnya yaitu baris di depan, terus itu di depan kelas. Ya, terima kasih Bu Nelly. Sekarang arti spesifiknya dari disiplin itu sendiri? Kira-kira apa yang ada di benak ibu-ibu semua? Disiplin positif
Disiplin itu artinya Menumbuhkan niat anak dari dalam diri anak supaya anak itu mau menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Kayak dia sholat lima waktu, dia sudah sadar diri tanpa harus kita suruh gitu loh. Oke. Apa kita ingin dan hadiah loh, kayak gitu kalau saya. ini udah masuk materi yang kedua. Bagus Ibu Tias. Dia sudah masuk ke materi yang kedua nanti. Jadi disiplin itu ini apa namanya? Peraturan ya. Yang pertama tadi adalah peraturan, selanjutnya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakininya. Jadi kalau ada di sini kalau artinya salah satu cara penerapan disiplin yaitu dengan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Kesadaran diri anak. peserta didik tanpa imbalan atau reward serta ancaman atau hukuman. Nah itu tadi. Nah di sini ada 3 poin motivasi anak melakukan disiplin. Yang pertama, misalkan anak datang pagi itu dia disiplin. Motivasinya yang diingatkannya adalah supaya tidak dihukum. Yang kata Bu Tias tadi. Nah itu adalah tingkatan paling rendah itu. Tingkatan paling rendah. Dia datang di awal, motivasinya supaya tidak dihukum guru. Nah, jadi motivasi anak tersebut itu tingkatan yang paling rendah. Selanjutnya, motivasi yang kedua, anak melakukan disiplin, yaitu pengen dapat reward. Jadi dia datang tepat waktu supaya dikasih hadiah atau reward oleh guru. Nah, itu tingkatan yang kedua. Ya, jadi tingkatan kedua itu ada tingkatannya anak-anak itu melakukan disiplin. Yang ketiga, motivasi anak melakukan disiplin yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dari dalam anak itu sendiri. Berarti dia sudah kesadarannya tentang disiplin itu. Tanpa disuruh, tanpa tahu peraturannya, mereka sudah tertanam di jiwa untuk melakukan disiplin. Itu dibentuknya karakter anak itu agak susah. Jadi kita harus perlu dari pola asuhnya orang tua, selanjutnya di sekolah dari guru, itu sangat jarang. Tapi kalau bisa, mudah-mudahan kita semua bisa membentuk peserta didik seperti itu. Kalau dia tingkatan yang paling tinggi itu tadi kalau motivasi intrinsik yang dari tumbuh kesadaran itu, sehingganya nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Itu tuh si Bayu sering datang pagi, dia tanpa takut dihukum, tanpa dapat reward, tapi dengan motivasi sendiri. Nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain buat motivasi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini akan diteruskan runtutan materinya, nilai-nilai kebajikan yang akan merubah perilaku anak ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang siswanya. Jadi di sini ada contoh nilai kebajikan tentang ada 3 ya contoh nilai kebajikannya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pasti kita sudah tahu semua apa item-item atau teori yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di sekolah kita sudah diterapkan ya, ibu-ibu semua. Kita setiap pagi melakukan sholat duha bersama-sama, selanjutnya murojaah surat-surat pendek, dan berdoa sebelum belajar. Itu sangat penting sekali ya. Kita sebelum belajar harus berdoa supaya demi kelancaran proses belajar mengajar. Selanjutnya berakhlak mulia. Alhamdulillah juga sekolah kita juga peserta didik jika bertemu dengan guru, mereka mengucapkan salam, terus cium tangan, salim, dan tidak ada yang acuh ya. Mereka tetap tegur sapa dengan ibu dan bapak gurunya di sekolah.
Terus profil pelajaran yang kedua yaitu berbinekaan global. Nah ini juga sama, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, kulit, semuanya sama di sini, satu sekolahan, satu warga sekolah, semuanya tidak ada yang dibeda-bedakan, tetap adil. Nah, selanjutnya profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu gotong royong. Nah, di sini sudah diterapkan di sekolah kita tentang gotong royong. Setiap Jumat itu kita selalu kegiatan Jumat bersih, membersihkan halaman sekolah, kelas, dan membersihkan rumput-rumput yang sudah tumbuh liar. Nah, di sini tanpa disuruh guru, ada beberapa siswa sebagian yang sudah kelas atas itu mereka sudah disiplin, bisa menerapkan gotong royong tanpa disuruh, tanpa ada tugas mereka, tugas piket. Mereka sering membersihkan halaman sekolah dan kelasnya yang kotor. Mereka sudah tumbuh kesadaran. Tapi kalau yang kelas bawah harus kita bimbing, harus kita arahkan mana yang akan kita terapkan nanti. Mandiri. Nah, mandiri juga sama. Mandiri juga sama. Ada beberapa kelas atas itu sudah mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Kelas 1 juga alhamdulillah sudah pakai sepatu sendiri. Dia sudah bisa buang air kecil sendiri, buang air besar sendiri, dan tanpa bantuan guru. Apalagi yang sudah bisa menulis dan membaca. Mungkin kalau ada yang masih minta bantuan guru untuk mencari perhatian, nggak apa-apa, kita salurkan. Kreatif dan bernalar kritis. Nah ini terutama nih kelas-kelas atas itu kreatifnya, imajinasinya sudah tingkat tinggi. Jadi mereka ada soal apa, jawabnya bisa di luar nalar kita. Jawabannya benar, tapi imajinasinya sudah sangat tinggi. Seperti kemarin ada soal yaitu tentang kelas 1 malahan, pelajaran PKN. Lagu apa namanya? Pelangi-pelangi itu ciptaan. Ada kan soalnya kemarin kan? Dijawabnya Tuhan. Lagu Pelangi-pelangi ciptaan, itu kan harusnya menciptakan lagu itu, tapi dijawab anak ciptaan Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu kan imajinasinya sudah sangat tinggi. Kayak kemarin kelas 6 ada soal juga, sebutkan 3 bangunan bersejarah di Indonesia. Itu kan jawabannya bisa Candi Borobudur, Candi Prambanan. Dia jawabnya apa coba? Dia jawabnya semen, batu, pasir. Itu kan imajinasinya sudah sangat tinggi. Tapi tidak apa-apa, jangan kita salahkan, tapi kita kembangkan. Kedua yaitu tentang nilai kebajikan, yaitu tentang Ibu Primary Years program atau PYP. Jadi di sini contohnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, contoh nilai kebajikan yang ketiga yaitu tentang life skill atau keterampilan hidup. Yaitu di sini ada pendengar yang aktif, dapat dipercaya, lurus hati, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh dari nilai kebajikan. Selanjutnya untuk budaya positif yang selanjutnya adalah lima kebutuhan dasar manusia. Nah di sini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, tentang kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Coba ibu-ibu semua
kita bahas satu persatu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup. Kira-kira contoh dari untuk bertahan hidup itu seperti apa? Ya, sandang, pangan, papan itu positif ya. Jadi kita sebagai manusia harus bekerja untuk bisa mencukupi semua itu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan sangat penting untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kalau untuk peserta didik mungkin bertahan hidupnya dengan orang tuanya. Kalau guru itu hanya membimbing di sekolah. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira untuk peserta didik, untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa untuk peserta didik kita? Kita tidak membeda-bedakan anak-anak itu, Pak. Nggak ada apa maksudnya sama anak-anak itu nggak ada perbedaan. Meski dia anak orang miskin, orang kaya, apa perempuan, laki, pintar, bodoh itu nggak ada yang dibeda-bedain. Itu termasuk kita dalam bentuk memenuhi kebutuhan kasih sayang terhadap kita kasih sayang mereka. Tentang kasih sayang dan rasa diterima untuk peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia tadi satu sudah dijelaskan, bertahan untuk bertahan hidup. Terus kedua kasih sayang dan bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, guru. Kasih sayang itu di situ diartikan bahwa antara guru dan anak itu harus memberikan kasih sayang yang sama tanpa membeda-bedakan apakah itu perempuan atau laki, apakah itu miskin atau kaya, atau pintar dan bodoh. Jadi dengan guru memberikan kasih sayang yang sama, maka murid akan merasa nyaman di kelas. Dengan mereka nyaman di kelas, maka mereka akan belajar dengan baik hingga apa yang dijelaskan oleh guru bisa diterima anak itu dengan baik. Hanya itu saja. Baik, terima kasih Ibu Vero. Jadi kita sebagai guru atau peserta didik itu harus peduli terhadap peserta didik kita, rasa sayang kita dan kerjasama kita. Berbagi di sini dijelaskan berbagi. Jadi ada misalkan kita untuk siswa kelas bawah atau kelas dasar itu bisa menggunakan sapaan, teguran, pujian itu bisa memberikan kasih sayang dan sentuhan untuk yang sesuai dengan muridnya. Oke, kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, di sini dijelaskan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Oh, berarti ini contohnya dalam penerapan di siswa penguasaan. Misalkan mereka menjadi pemimpin upacara, ketua kelas, mereka ingin dihargai. Jadi ketua kelasnya itu kalau bisa mengkoordinir seluruh teman-temannya di kelas atau yang ingin berprestasi itu diakui oleh teman-temannya, sekolah maupun orang tuanya. Kita kasih apresiasi, pujian dan reward. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia kebebasan. Nah, kebebasan di sini itu bukan berarti bebas tanpa arah, tetapi mereka harus mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita harus sebagai guru juga harus bisa mengarahkan, tidak boleh terlalu dilepas. Dan mereka itu memiliki pilihan pastinya, seperti misalkan yang kelas 6 ingin masuk SMP, kita arahkan yang baik, SMP mana yang bagus, yang sesuai dengan minat dan keinginan anak-anaknya tersebut, bisa melalui jalur prestasi akademik maupun zonasi.
Selanjutnya ada kesenangan. Nah, setiap peserta didik ini pasti ingin bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, jadi itu sudah menjadi manusiawi ya. Kalau di sekolahan itu banyak sekali macam-macam karakternya. Ada yang humoris, ada yang suka bermain, ada yang antusias tertawa terus di dalam kelas, itu biasa. Tetapi sebagai guru kita harus mampu mengendalikannya sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Tetapi tidak dipungkiri kita menertibkan siswa itu 5 menit tertib. Setelah itu ribut kembali, setelah itu tertib kembali, ribut kembali, itu adalah gelombang ya, nggak apa-apa, itu biasa. Kalau kita pintar-pintar kita supaya kita bisa mengendalikan anak-anak didik kita. Selanjutnya yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, di sini tentang menanyakan keyakinan. Jadi untuk disiplin positif kita, biasanya sebelum masuk kelas atau awal semester, kita itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tidak usah banyak-banyak ibu-ibu semuanya, cukup beberapa aja, yang penting mereka ingat, terus bisa diterapkan. Nah, berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, berarti dalam diri kita masing-masing. Misalkan di sini ada pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Misalkan datang tepat waktu atau tidak ribut pada saat jam belajar. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dari keyakinan kelas itu? Nilai apa yang bisa kita sepakati? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kalau kelasnya ribut atau tidak tertib, tidak kondusif, kira-kira belajarnya nyaman atau tidak? Kan seperti itu, ada pertanyaan pemantik. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing kita sendiri untuk menanyakan keyakinan itu. Jadi kalau kita misalkan sudah buat keyakinan kelas, ada yang dilanggar, kira-kira nanti bagaimana? Nanti akan masuk ke restitusi. Selanjutnya akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, di sini lanjut, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru, yang pertama, guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Coba kira-kira ibu-ibu, kalau contoh penerapan dari guru sebagai penghukum itu seperti apa? Misalkan itu Pak, dia datang terlambat kita hukum. DPR maju tegak depan. Nah, itu sebagai penghukum. Iya, itu kita sebagai penghukum ya, kita hormat bendera 1 jam, terus berdiri tegak, keliling lapangan, itu guru sebagai penghukum. Nanti kalau jika diterapkan itu guru sebagai penghukum itu tingkatan paling bawah. Ada hukuman yang lain. Bukan, nanti ada yang paling bawah. Nanti kita yang pertama itu ada nanti. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita kasih motivasi anak-anak itu merasa bersalah. Jadi contohnya, kata-katanya, misalkan dia tidak ngerjain PR ya. Berapa kali kamu nak? Sudah Bapak kasih tahu nggak ngerjain PR, kecewa Bapak nak. Kamu sudah berapa kali Bapak kasih tahu tidak pernah ngerjakan PR, tidak berubah-berubah. Tidak berubah-berubah nak. Nah, di situ jadi guru sebagai membuat merasa bersalah. Maksudnya anak-anak itu nanti akan merasa bersalah sendiri. Kenapa saya tidak mengerjakan PR? Nanti dia tidak enak sama gurunya.
Selanjutnya, guru sebagai teman. Nih, teman. Jadi kita jangan terlalu dekat juga, tetap jaga jarak. Di sini sebagai teman. Jadi contoh-contohnya yang kita bisa terapkan yaitu di sini. Nani, ayo dong kita ikutin aturan sekolah. Tolong ya bantu Bapak Ibu sekali ini aja. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi sebagai teman, di sini ada kata-katanya. Ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Pokoknya kita sebagai teman itu tetap jaga jarak. Yang penting seperti ngobrol biasa sebagai teman. Dan guru sebagai pemantau. Pemantau. Jadi guru sebagai pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Maksudnya, kita pas upacara ada tegur dengan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara nanti, kalau bisa minggu depan sudah dipakai semua atributnya. Jangan sampai diulangin lagi. Berarti kita tuh kira-kira dihukum nggak itu? Belum dihukum. Ya, hanya ditegur. Jika teguran itu sudah tidak bisa, baru nanti ada yang dihukum. Nah, tingkatan yang paling pertama ini adalah guru sebagai manajer untuk posisi kontrol guru dalam penerapannya. Nah, seperti misalkan dia berantem sama temannya, terus kita wawancara, kamu tahu nggak kira-kira kesalahan kamu apa? Terus kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita pokoknya dia sendiri yang berpikir, kita tanya kesalahannya apa, selanjutnya bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Apa dia minta maaf sama temennya, atau dia minta maaf sama guru, harus kesadaran sendiri. Yang penting bisa membuat kesadaran anak itu tanpa kita hukum terlebih dahulu. Jika dari keempat tadi posisi kontrol guru tidak bisa, baru ketingkatan yang paling dasar yaitu guru sebagai penghukum. Menurut coba ini di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Kira-kira ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu posisi kontrol yang mana? Oke, sebagai teman, benar. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol yang mana? Pemantau, manajer, teman, penghukum, pembuat merasa bersalah. Mana? Pembuat merasa bersalah. Oke, benar. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau, pembuat merasa bersalah, penghukum, manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk guru posisi yang mana ini? Manajer. Ini jadi di sini ada manajer. Jadi rencana dia, tindak lanjut dia itu apa untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat merasa bersalah. Benar ya? Yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Coba didiskusikan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti selalu salah kan? Pembuat merasa bersalah. Pemantau tadi? Ya, pemantau ini ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tapi dia tidak diperbaiki. Kalau pemantau itu harus ada perbaiki juga. Tetap pembuat merasa bersalah. Oke, nah dari sini bisa diterapkan tentang segitiga restitusi yang terakhir. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog antara guru dan siswa yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemarin saya sudah praktek melakukan segitiga restitusi dengan Febrina dan Fatih ya. Kalau Febrina dia tidak pakai seragam olahraga. Kalau Fatih itu ngejek-ngejek bapaknya Kania. Nah, jadi saya dialog melakukan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu kita ada pertanyaannya di sini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Ibu bapak juga guru melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, misalkan dia tidak pakai seragam olahraga, kita tanya dulu, kenapa kok dia tidak pakai seragam olahraga? Nah, terus dia pasti jawab, saya lupa pak, basah, ketinggalan. Mungkin jawabannya itu. Nah, selanjutnya kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira kalau misalkan kita tidak pakai seragam olahraga pada saat jam pelajaran olahraga, kira-kira kompak apa enggak? Enggak pak, kata dia. Nah, kan nggak kompak. Terus kalau untuk lari bisa sulit atau tidak? Sulit karena dia memakai rok, jadi sulit untuk berlari. Untuk kekompakan juga tidak serasi, tidak indah pada dilihat. Positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Among itu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi 3 poin yang bisa kita ambil untuk siswa-siswa kita, untuk peserta didik kita, yaitu insan yang mandiri. Mereka mampu mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab. Dari 3 poin tadi sudah masuk visi misi sekolah kita, Bu ya? Ya, sudah masuk visi misi sekolah kita, ada mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Nah, merdeka di sini maksudnya mereka mampu menciptakan dan mengkreasikan sesuai dengan keinginan, bakat, minat anak yang mereka miliki dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru memilah kelompok untuk sesuai dengan minatnya, bakatnya masing-masing agar mereka belajar dengan kelompoknya yang mereka senangi. Contoh, permainan bola besar, kan ada 3 bola, futsal, basket, dan voli. Kita bagi 3 kelompok. Mana yang mau milih futsal? Silakan. Mana yang mau milih voli? Silakan. Mana yang mau milih basket? Silakan. Mereka nanti akan bermain dengan kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, demikian materi atau pemaparan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
atas waktu dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita dan mampu bisa kita tularkan kepada rekan-rekan kita semua maupun peserta didik kita untuk lebih baik lagi dan bisa memberikan warna di sekolah kita agar kedepannya kita mampu bisa menerapkan budaya positif yang lebih bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita dengarkan bersama apakah yang disampaikan oleh Pak Freddy. Nah, setelah kita mendengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Pak Freddy, sebenarnya sekolah kita sudah melaksanakan sebagian besar yang disampaikan oleh Bapak. Hanya tanpa disadari oleh ibu-ibu, sebenarnya aksi nyata itu sudah seperti tata tertib sekolah, anak-anak harus masuk jam 7, itu sudah termasuk disiplin. Anak masuk diterima oleh guru sambil mereka berjabat tangan salam sapa, itu sudah termasuk. Terus masuk di kelas, sebelum anak-anak masuk, anak-anak menyiapkan disiapkan oleh ketua kelasnya masing-masing. Setelah itu mereka berdoa, setelah itu mereka sholat duha, dilanjutkan berdoa, terus dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Nah, kalau untuk apa tadi Pak Breti, masalah disiplin yang berkesinambungan ya. Tadi kan itu jawaban dari motivasi. Iya. Yang tanpa disadari, sekolah ini memang sudah melaksanakan seperti pada hari Jumat, anak-anak dengan sengaja atau tidak sengaja peraturan yang mengikat dan telah dilaksanakan sudah lama. Seperti setiap hari Jumat anak-anak melaksanakan Jumat bersih. Terus setiap hari Jumat kedua anak-anak sholat duha bersama di halaman. Nah, artinya sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Freddy memang sudah dilaksanakan oleh guru-guru beserta anak-anak. Hanya penekanannya dengan disampaikan materi ini, maka guru akan lebih mengikat. Artinya mengikat itu bahwa disiplin itu, cara itu memang harus dilaksanakan di sekolah kita. Hanya itu Pak Freddy. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya aksi nyata ini atau pemaparan materi ini, maka guru-guru kita akan lebih paham dan akan lebih mengerti. Semoga kedepannya sekolah kita akan lebih baik. Bila